Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodasir dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014201091 dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan fisiologi postpartum untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Pengertian postpartum adalah pendarahan postpartum atau pendarahan pasca persalinan adalah keluarnya darah dari janin lahir segera setelah melahirkan. Pendarahan setelah melahirkan dengan jumlah wajar merupakan hal yang normal terjadi. Hal ini disebut logia. Kondisi ini terjadi ketika kehilangan darah yang sangat banyak hingga lebih dari 500 Celcius dalam 4 jam setelah melahirkan merupakan suatu kondisi yang abnormal. Faktor risiko pendarahan postpartum yaitu yang pertama persalinan lama, yang kedua bayi dalam janin lebih dari satu, yang ketiga episiotomi atau tindakan membuka jalan lahir dengan memberikan potongan di sekitar jalan lahir, yang keempat bayi besar lebih dari 4.000 gram, dan next riwayat pendarahan sebelumnya dan anemia saat hamil, dan terakhir usia kehamilan terlalu tua lebih dari 38 tahun. Penyebab pendarahan postpartum yaitu yang pertama tonus atau kekuatan otot adalah keadaan ketika uterus tidak dapat berkontraksi atau disebut dengan atonia uteri, menyebabkan darah yang keluar dari uterus tidak dapat berhenti secara alamiah. Next, trauma atau cedera, adanya robekan jalan lahir karena bayi terlalu besar atau karena penggunaan obat pacu persalinan yang tidak sesuai dengan aturan dan menyebabkan kontraksi terlalu kuat dan robeknya jalan lahir. Yang ketiga, jaringan. Sisa jaringan plasenta yang masih menempel pada uterus dapat menyebabkan sumber pendarahan dari jalan lahir. Next, faktor pembekuan darah. Pendarahan yang banyak dapat menyebabkan hilangnya faktor-faktor yang dibutuhkan darah untuk membantu penutupan luka. Selain itu, mengidap kelainan hemofiliya, yaitu ketika darah sukar membeku menyebabkan kelainan pendarahan pasca melahirkan. Gejala pendarahan postpartum, yang pertama darah berwarna segar, merah segar, yang kedua nyeri pada perut bawah, yang ketiga demam, yang keempat pernapasan cepat, yang kelima keringat dingin, yang keenam penurunan kesadaran, yang mengantuk atau pingsan. Pencegahan perdarahan postpartum adalah mengenai pada kelompok yang tidak berisiko sekalipun hingga tindakan pencegahan aktif harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Yang pertama, identifikasi dan koreksi anemia pada ibu hamil sebelum persalinan. Next, memeriksa tanda vital sebab persalinan juga penting untuk mengidentifikasi kemungkinan pendarahan yang terjadi. Dan yang terakhir, untuk petugas kesehatan manajemen saat aktif persalinan dan tindakan persalinan menghindari dan terjadinya pendarahan pasca persalinan. Next, fisiologi postpartum. Yang pertama, proses involusi, dan next kontraksi uterus, ketiga tempat plasenta, keempat logia, kelima serviks, keenam vagina dan perineum, ketujuh payudara, ke-8 laktasi, ke-9 sistem endokrin, ke-10 sistem uranus, ke-11 sistem cerna, ke-12 sistem kontravaskuler, ke-13 sistem neurologi,
Ke-14 sistem multikultural. Kelima sistem intelijen. Dan sekian dari presentasi saya. Dan untuk teman-teman yang sudah lulus SMA, SMK sederajat dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, dan saya sudah menyediakan pamflet. Teman-teman bisa melihat jurusan yang kalian inginkan dan langsung menghubungi dosen atau yang mungkin pada bidang penerimaan mahasiswa baru. Sekian dan terima kasih.